Mbak Hus sudah. Oh, Mbak Nafi masih di lokasi milad nggih? Mbak Hus. Halo.
Assalamualaikum Bu Iya. Bu Waalaikumsalam. Amanah, Bu Amanati. Oke. Ini amin, terima kasih Bu Amanati, Bu Am. Terima kasih. Mbak Zuri. Ya Allah. Sukses, Mbak. Yeay. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu. Ya, beliau ini Ketua MPK PWA nggih, Ibu. Baik, Mbak Hus, ini sudah jam 1:12 nih. Dimulai saja nggak apa-apa, nanti semoga ibu-ibu yang lain bisa menyusul. Langsung mulai nih, Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu ya, cek sound. Kedengeran semuanya, cek sound. Ibu-ibu kedengeran? Dengaran Bu, jelas Bu. Oke, terima kasih. Mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Haja Nafi Agustina sudah hadir nggih selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kebumen. Yang kami hormati ya sedang acara apa nih? Yang saya hormati Ibu Yohana ya selaku sudah hadir ya. Ketua Ketua MTK ya Majelis Ketarjian Tablik Pimpinan Daerah Aisyah Kebumen. Yang saya hormati Ibu Siti Zuri ya selaku Majelis MPK Kabupaten Kebumen dan ibu-ibu pengurus yang hadir dari daerah, mungkin ada yang dari cabang, ranting yang bisa hadir dan seluruh anggota kader-kader Aisyah se-Kabupaten Kebumen serta segenap undangan Zoom yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, melimpahkan nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara Zoom yaitu acara Gerakan Perempuan Mengaji. Semoga dalam kesempatan kali ini yang ada dalam Zoom yaitu nanti dengan tema ideologi Muhammadiyah yaitu P Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu tercatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan pengikutnya. Semoga senantiasa kita selalu istiqomah di jalannya. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, sebelum memasuki acara Gerakan Perempuan Mengaji,
perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat kajian, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Ibu-ibu yang berbahagia, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah acara demi acara bermanfaat, bisa terselesaikan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Acara selanjutnya yaitu yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Laili. Sudah hadir belum ya ini ya? Pak Zuri? Belum hadir Mbak Laili. Belum. Iya. Mbak Husna, ada enggak? Ada Mbak Husna. Ada. Diulangi lagi mungkin karena Mbak Husna baru hadir Mbak. Oh ya. Silakan untuk Mbak Husna untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Bentar. Apa ya? Sebentar. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Berarti ditentukan apa enggak tadi Mbak Host? Saya baru connect sini. Suratnya ditentukan apa enggak? Halo? Surat tadi ditentukan apa? Surat apa? As-Soff ayat 1 sampai 4, Mbak. Ya, ini As-Soff ayat 1 maaf sampai ya, 4. Ya, agak lambat ini tadi cari sinyal di rumah, sinyalnya jelek jadi baru siap ini. Sorry. Surat As-Soff. Aduh, sorry ya. Bentar, isinya As-Soff. Aduh. Surat keberapa ya Mbak Su? Ramanian ini. Surat belum ketemu ini, aku lagi mencari dulu. Ada Surat ke-61, Mbak. surat As-61. Ayat 1 sampai 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya
ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Husna yang telah membacakan Al-Quran. Semoga bagi yang membacakan dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Asia kepada Ibu Hajah Nafi Agustina, ST MPSI. Kami persilakan. Pun siap nggih? Mbak. Diwakilkan Bu Yohana, Mbak. Disampaikan oleh Bu Bu Yohana. Yohana. Oh, mohon maaf ya, ada ralat yaitu akan disampaikan oleh Ibu Yohana untuk sambutan. Monggo Ibu Yohana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua PDA, Ibu Hajah Nafi Agustina, MPSI. Yang kami hormati Ibu Ketua MPK dan MTK, atau mungkin ada Ibu Ketua lembaga yang lainnya. Dan yang kami hormati semua hadirin yang ada di Zoom siang hari ini. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan yang tiada tanpa hisab, tidak ada hitungannya, banyak sekali, dan insya Allah ketika kita mensyukurinya, Allah akan semakin menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, di siang hari ini kita memulai kembali untuk ngaji secara online lewat Zoom, nggih. Sekarang yang pertemuan yang keberapa, Mbak Zuhri? Kalau untuk keseluruhan ke-6 atau ke-7 gitu, Bu. Halo? Ke-6 atau ke-7. Harusnya tercatat, Iya. Mbak. Nanti bisa jadi, wah ini Zoom yang kesekian, nah gitu. Siapa tahu nanti kita pemecah rekor dari PDA yang lainnya. Nah, itu. Ya, pemecah rekor kita meskipun ngajinya melalui Zoom,
Tapi yang jelas kalau kita ngaji pasti akan ada bedanya. Karena dikhawatirkan nanti kita termasuk kalau tadi di ayat itu kaburung maktan indallah. Naudzubillah ya, mudah-mudahan meskipun baligo ani walau ayah, satu ayat kita sampaikan sedikit pengetahuan kita yang kita sampaikan dan kita berusaha untuk mengamalkan. Jangan sampai naudzubillah ketika kita saat ini sebetulnya di bulan Dzulhijjah. Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Fasoli, kita sudah sholat. Ya, betul kita sudah sholat. Tapi kenyataannya sholat beneran enggak? Jangan-jangan kita sudah sholat, tetapi di hadapan Allah tidak dianggap sholat. Kenapa? Karena sholat kita hanya ketika berada di masjid atau berada di musola atau ketika kita berada di sajadah. Ketika kita berada di sajadah, betul-betul Allahu Akbar hingga selesai Assalamualaikum. Tapi ketika sudah keluar dari masjid, keluar dari musola, lepas dari sajadah, kita sudah tidak Allahu Akbar, tidak mengatakan Allah Maha Besar. Dan tidak berakhir dengan Assalamualaikum, tidak membuat orang lain selamat dengan adanya kita. Bisa jadi kita masih melakukan hal yang tidak baik. Berarti sebetulnya kita belum sholat yang sebenarnya. Jadi sholatnya masih hanya sebatas di masjid, di musola, atau di atas sajadah. Tapi belum sampai pada kehidupan sehari-hari kita. Nah ini, wong hanya ucapan saja kaburo maktan saja sudah akan dibalas oleh Allah. Apalagi dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita mengaji, nih ya, perempuan mengaji, kita menjadi ilmunya lebih, ilmunya tambah. Dan tentu saja apa yang kita lakukan, kita amalkan juga harapannya bertambah. Sehingga kita ada nilai plusnya dibanding dengan mereka yang tidak datang mengaji. Meskipun kalau dengan Zoom itu memang disambi. Nah itu. Kalau disambinya apa ya, disambi jahit baju masih nggak apa-apa. Nek disambine karo merem, waduh, nah itu ya. Disambi monggo karena memang Zoom kita pekerjaan di rumah juga banyak. Nah, ini saya itu juga alhamdulillah hari ini tadi pengajian alumni Haji Aisyah 2013 dengan Pak Mudofir. Jadi dulu ketika haji pembimbing ibadahnya Pak Mudofir, sehingga setiap pengajian berusaha kita memang sekaligus reuni yang isi Pak Mudofir. Juga ngaji ya nanti kalau saya sambi bersih-bersih kayak gitu. Tapi insya Allah tidak saya sambi tidur. Nek disambi tidur nggak jadi dengar. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dapat mengambil hikmahnya, dapat mengamalkan nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat, Mbak Suhri itu. Wah, generasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh yang lainnya yang muda-muda untuk menjadi generasi yang hebat yang akan membuat atau mencerahkan, memajukan PDA Kabupaten Kebumen. Ini saja, jika ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Yohana yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu acara yang keempat mengenai kajian kita, yaitu Gerakan Perempuan Mengaji. Di sini diusung tema dengan apa namanya, ideologi Muhammadiyah, bahwa di bulan-bulan sebelumnya kita belajar mengkaji mengenai ideologi Muhammadiyah, yaitu dari Muqaddimah sudah kita apa namanya disampaikan pada awal, kurang lebihnya di bulan Ramadan kalau tidak salah. Yang selanjutnya mengenai MKCH, Matan Keyakinan, yaitu pada acara Triwulan setelah kegiatan Idul Fitri.
Yang selanjutnya ini adalah ideologi selanjutnya yaitu mengenai PHIWM. PHIWM yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, masuk ke dalam ideologi Muhammadiyah. Mengapa ini penting untuk kita pahami mengenai pedoman PHIWM, apa pentingnya? Sebenarnya apa pentingnya PHIWM tersebut? Karena apa? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang hebat, tadi sudah dikatakan oleh Ibu Yohana, generasi kader yang hebat yaitu Mbak Zuri, karena kita masih seumuran, kadang kita masih di dalam NA Mbak Zuri ya, ketua dari PWNA dulu itu. Kalau dalam kurikulum vitae, saya mau membacakan kurikulum vitae, katanya membacanya namanya saja karena mungkin ya Mbak Zuri itu sudah terkenal. Seperti itu. Nah, sebelum ke narasumber, nah kita penting sekali untuk mengenai PHWM karena apa? Dari masuknya budaya asing atau penetrasi budaya asing secara meluas dan multikulturalisme kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintas ini yang dibawa oleh globalisasi, proses hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya yang membentuk tatanan sosial, aturan sosial yang mendunia, ini yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa. Nah, dan juga karena pentingnya PWIWM kita adanya perubahan orientasi, nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor, baik faktor internal dan eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, itu bagi Aisyah juga ya. Nah, dalam PHIWM itu nanti ada beberapa pedoman yang perlu kita menjalaninya kehidupan dalam sehari-hari. Di sini kalau tidak salah dalam bukunya PHIWM itu ada 12 kepribadian, pribadi, lingkup keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan, dan yang terakhir mengembangkan seni budaya, perilaku uswah hasanah. Nah, untuk kali ini yaitu kita untuk menjalani kehidupan dalam lingkup berorganisasi. Silakan untuk narasumber kita bisa menyampaikan untuk materi ini. Kita sambut untuk pemateri yaitu Mbak Zuri. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Zuri. Terima kasih Mbak Hus, moderator kita yang hebat juga. Beliau juga dulu Nasyatul Aisyah ya, sama-sama di PDNA, melalui proses PCNA juga. Kemudian sekarang Mbak Hus diamanai sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Purwinangun ya. Baik, mohon maaf nih Mbak Hus menyuruh-nyuruh kepala sekolah. Suara saya terdengar jelas nggak Mbak? Jelas, Mbak. Jelas ya, baik. Jelas. Ya. Oke. Saya ulangi lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya yang tidak bisa kita hitung menggunakan hitungan manusia karena tak terhingga. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah untuk meneladani beliau dan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab. Yang terhormat Ketua PDA Kabupaten Kebumen, Ibu Hajah Nafi Agustina ST MPSI, yang kami hormati koordinator yang membidangi
MPK dan MTK, Ibu Yohana, SAG, yang kami hormati pula Ibu-Ibu PH PDA dan jajaran pembantu pimpinan atau Majelis dan Lembaga, dan juga ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Kebumen. Baik, untuk tadi disampaikan oleh Mbak Hus, oleh moderator, terkait dengan latar belakang kenapa PHWM ini dirumuskan begitu. Saya tidak akan mengulang lagi. Dari sudut pandang yang lain terkait dengan PHWM itu bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi itu memiliki budaya. Kalau di pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan di SMP kelas 8 itu disampaikan tentang 10 budaya Muhammadiyah. Nah, di mana selain budaya, Muhammadiyah itu juga punya karakter, punya ciri khas, dan karakter itu, ciri khas itu kemudian dirumuskan dalam sebuah pedoman ya, yang menjadi pedoman arah gerak begitu bagi seluruh pimpinan dan juga kader yang disebut dengan PHI. Perumusan PHWM tidak sekali jadi nggih, tapi melalui berbagai tahap begitu. Dan juga semakin ke sini semakin berkembang begitu. Nah, yang sekarang akan kita bahas, kita akan khusus membahas tentang PHWM dalam kehidupan berorganisasi. Saya izin membagikan layar. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat? Bagus. Oke. Baik, PHWM kehidupan berorganisasi ya. Nah, kenapa kita perlu membahas? Karena kita itu adalah orang-orang yang diamanahi untuk menghidup-hidupi organisasi, untuk menjalankan organisasi. Nah, sehingga bagaimana kita akan menjalankan sebuah organisasi, maka kita perlu pedoman. Nah, pedoman ini kita pelajari bersama dalam PHIWM. Nah, baik Ibu-Ibu, ini ada 16 diktum ya, ada 16 poin terkait dengan PHIWM dalam kehidupan berorganisasi. Nah, jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui begitu, tetapi kita belajar bersama dan nanti bisa kita tajamkan, bisa kita perdalami lagi dengan diskusi begitu. Baik Bapak Ibu, yang perlu kita sadari dan juga pahami bersama pada poin yang pertama yaitu Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh Ki Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi atau persyarikatan ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Maka dari poin pertama ini bisa kita pahami bahwa organisasi ini, kalau sekarang kita sama-sama di Ortom Aisyah, ini adalah merupakan amanat, gitu ya. Jadi organisasi itu merupakan amanat, merupakan sebuah kepercayaan, sesuatu yang harus kita kelola dengan baik, dengan benar, begitu. Untuk apa? Untuk kepentingannya apa? Menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam. Kepentingannya adalah untuk ini. Nah, tentu saja amal usaha yang kita lakukan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan ajaran Islam tidak hanya dalam bidang agama saja, tapi juga dalam seluruh bidang kehidupan. Gitu. Nah, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pengertian masyarakat Islam yang
sebenarnya yang kita pahami masyarakat yang hidup berdasarkan akidah, masyarakat yang hidupnya damai gitu ya. Dan dalam sebuah negara, badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam sebuah negara yang dipenuhi ampunan dan baik begitu ya. Jadi ini tujuan dari Muhammadiyah adalah terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita sebagai warga Muhammadiyah, apalagi kita yang diberikan amanah sebagai pimpinan di Muhammadiyah di berbagai tingkatan, baik dari tingkatan pusat, kemudian wilayah, daerah, cabang sampai ranting begitu ya. Untuk benar-benar ini kita serius gitu ya, serius menjadikan organisasi persyarikatan ini sebagai gerakan dakwah Islam. Gerakan dakwah Islam itu juga punya ciri-ciri ya. Yang pertama itu ciri-cirinya itu adalah mendalami ilmu pengetahuan, mendalami ilmu. Kemudian itu ada 3, tapi saya yang 2 agak lupa ya. Nah, ini yang jelas yang pertama itu adalah mendalami ilmu. Nah, kemudian yang makanya perlu kantong-kantong diskusi begitu ya, majelis untuk kita menggali, meluaskan wawasan tentang ilmu baik agama maupun ilmu yang lainnya begitu. Yang berikutnya, gerakan dakwah yang bagaimana? Yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi kita menjalankan organisasi tidak hanya sekedar asal jalan saja, tetapi